Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Apa yang kamu mau dari aku? Ki adalah orang pertama yang berbicara. Dia tampak sedikit terkejut dengan pemandangan di depannya. Mencari pengusaha nomor 1 yang berkeliling dunia, tentu saja itu kesepakatan. Xiao yang juga tidak berbicara omong kosong. Kirimkan langsung pil tubuh dewa dan iblis yang telah dimurnikannya 5 kali ke Shuyu. Lalu saya memintanya untuk menyampaikannya kepada Qi. Apakah kamu berhasil menyempurnakan ramuan ini? Kualitasnya jauh lebih tinggi dari yang diharapkan, tidak buruk. Setelah beberapa saat, suara Qi terdengar. Ini jelas telah memeriksa ramuan yang disempurnakan oleh Xiao Yan. Tampaknya sangat puas. Apakah hanya yang ini saja? Bahan obat yang disediakan cukup. Anda juga dapat menyempurnakan 2 lagi, maka Anda perlu menyediakan bahan obat, jawab Xiao Yan. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, arti kalimat ini adalah memberitahu Qi. Dia memiliki sisa bahan obat. Tidak ada kegagalan pemurnian. Bagus, setelah saya menemukan darah dewa asli, saya akan memberikan Anda bahan obat lagi. Adapun imbalannya, beberapa pertukaran yang setara dapat dilakukan, mungkin kekuatanmu. Kecuali harta karun itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menarik perhatian Dharma, kata Qi perlahan. Dia juga memperlakukan Xiao Yan sebagai orang yang kuat. Mereka yang bisa memasuki alam dewa kekacauan, tidak ada orang yang biasa-biasa saja. Mereka pasti akan menjadi yang terbaik di dunianya masing-masing. Ada permintaan sekarang, ditambah pil tubuh dewa dan iblis ini, dan 2 lagi yang belum disempurnakan. Saya akan membayar di muka beberapa ramuan, untuk setidaknya detoksifikasi ilahi dari Anda terlebih dahulu. Xiao Yan segera mengungkapkan pikirannya. Inilah tujuan menyempurnakan ramuan ini. Pil detox, sang alkamis kekurangan ramuan, Qi sedikit bingung. Bukan itu, aku hanya tiba-tiba penasaran dengan penawarnya. Tentu saja, saya ingin mendapatkan pil detoksifikasi dari Qi dan mengamatinya. Xiao yang tentu saja tidak akan mengakui bahwa dia tidak memiliki pil penawar racun di tangannya. Tidak ada bahan obat menurut imajinasi Qi Suo tentang kekuatan Xiao Yan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan bahan obat dan ramuan. Begitu ada beberapa pil detoksifikasi dewa, tidak banyak produk ilahi bermutu tinggi. Permintaan pil detoksifikasi tidak banyak dan kesulitan pemurniannya juga jauh lebih rendah. 3 pil umum dewa dan iblis cukup untuk ditukar dengan lebih dari 10 pil detoksifikasi dewa bermutu tinggi. Apakah kamu yakin ingin menukarnya? Qi terus bertanya. Bolehkah saya menukarkan 5 pil detoksasi FEKAS idot? 5 lainnya digunakan untuk ramuan dan bahan obat. Xiao Yan tidak sopan. Sejak Qi berkata begitu, Xiao Yan juga mengetahui bahwa pil detoksifikasi memang tidak seberharga pil tempur seperti pil tubuh dewa dan iblis. Nilai dari 3 ramuan tubuh dewa dan iblis, belum lagi 10 potong, tidak berlebihan jika menukarnya dengan 20 keping. Meskipun di benua Kaisar Dou, dia jarang berpartisipasi dalam pengelolaan aliansi bisnis, namun, Xiao Yan masih memiliki beberapa ide saat berbisnis. Apalagi pengusaha seperti Qi sedang berbisnis di berbagai dunia tanpa keuntungan yang cukup besar, hal tersebut tidak akan menjadi gaya seorang pebisnis. Bagus kerjasama pertama, mudah diucapkan, Qi berhenti. Jeda ini tentu saja sangat tidak sopan. Mengatakan ya dengan segera tidak akan membuat pembeli merasa senang, sebaliknya, hal itu akan membuat mereka merasa ditipu. Namun, ini justru sebaliknya. Terima kasih, Xiao Yan secara alami memahami trik kecil yang digunakan Qi. Meski memang mudah untuk dilihat, tapi saya harus mengatakannya. Pengusaha ahli dalam memanipulasi hati orang. Saya akan meminta Anda untuk menyampaikannya kepada Anda nanti. Keduanya selesai berbicara, kemudian dia mundur dari alam dewa kekacauan. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Perkelahian sengit terjadi di luar gua. Saat ini, aroma dandelion merah telah menghilang, banyak orang langsung tergila-gila padanya. Melihat gelombang binatang buas akan segera surut, masih ada orang yang tidak tahan dan bergegas menuju gua Xiao Yan.
Orang pertama yang masuk adalah seorang pria di langkah ke-8. Saya ingin melihat siapa alkemis itu. Setelah saya menangkapnya, lalu memperbaiki obat untukku dan buatkan obat untuk keluargaku. Pria di anak tangga ke-8 meraung dan bergegas masuk ke dalam gua. Long Biao dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Menunggu beberapa orang bereaksi, terdengar suara teredam dari dalam gua. Langkah ke-8 yang masuk ke dalamnya sebenarnya melesat ke belakang, berubah menjadi garis daras di udara. Segera sosok Xiaoyan berjalan keluar gua. Lihat, kekuatan ki dan darah tiba-tiba menghilang. Binatang buas di sekitar sepertinya langsung ketakutan. Ratapan di mana-mana, kemudian surut seperti air pasang. Dengan langkah ke-8 ini, dia menembak ke belakang. Orang-orang lainnya memiliki tatapan ngeri di mata mereka. Melihat Xiaoyan muncul, beberapa orang dengan reaksi cepat segera bangkit dan lari dari sini. Adapun orang-orang di sekitarku, Xiaoyan tidak melanjutkan tindakannya, tidak perlu membuang waktu di sini. Saya baru saja memurnikan pil, binatang itu ada di sini. Orang-orang ini juga ada di sini, kenapa terasa sedikit aneh? Dibandingkan dengan ancamannya, lebih seperti sebuah petunjuk. Dunia kuno keabadian dan iblis berbeda dari Shangxi. Di sini jauh lebih rumit, hati orang-orang juga lebih rumit. Tapi lebih dari itu, Xiaoyan merasa dunia ini terasa lebih realistis. Mungkinkah itu mengisyaratkan semacam krisis? Xiaoyan segera mengangkat kepalanya. Melihat ke arah pegunungan, tiba-tiba pupil matanya sedikit menyusut. Penghalang beracun yang dengan jelas menyelimuti tempat ini, sebelumnya menghilang begitu saja seolah menguap. Bagaimana penghalang racun bisa hilang? Mungkinkah ini terkait dengan penghancuran diri sebelumnya? Setelah mengasosiasikan keduanya, Xiaoyan tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia melihat ke arah Chen Dian, orang lain mungkin tidak mengetahui identitas Xiaoyan. Tapi kehendak makhluk abadi dan iblis tahu dan sebagai kehendak dunia, dia juga bisa merasakan hubungan sebab akibat antara Xiaoyan dan Ning Yao. Jadi semuanya sebenarnya, dia sengaja ingin memberitahu Xiaoyan ada bahaya di istana Chen saat ini. Terima kasih, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Di bawah tatapan bingung Long Biao dan yang lainnya, dia menangkupkan tinjunya dan menyerahkannya. Bagaimana situasinya, kepada siapa dia berterima kasih? Long Biao tampak aneh. Dia benar-benar tidak mengerti beberapa tindakan Xiaoyan. Songgu dan yang lainnya tidak bertanya lagi. Karena mereka merasa Xiaoyan bukanlah eksistensi yang bisa mereka tebak. 7 kotak giok indah muncul di antara batu giok khusus. Setiap kotak terbuat dari batu es berumur 10.000 tahun dan ada juga larangan penyegelan. Ini akan memastikan ramuannya aman selama ribuan tahun. Di samping itu, ada juga cincin. Ini berisi 2 resep detoksifikasi dan bahan obat yang digunakan untuk memurnikan ramuan tersebut. Ki memintaku untuk membawakannya pesan. Semoga kita bisa memiliki kerjasama yang saling menguntungkan di masa depan. Hadiah untuk teman, cinta yang tahan lama. Suara seseorang segera terdengar, Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Benar-benar pengusaha yang hebat, hal ini membuat pelanggan merasa mendapatkan keuntungan. Tidak hanya mendapatkan bantuan, juga punya bisnis dan telah diberi pelajaran. Sudahkah kamu belajar tentang pil detoksifikasi? Xiaoyan melihat ke arah Chen Dian. Jika itu benar-benar petunjuk yang diberikan kepadanya oleh kehendak makhluk abadi dan iblis, maka Ning Yao bisa yakin dia ada di dalamnya. Tian Xuan telah terbunuh, sekarang memang waktu terbaik untuk menghadapi Ning Yao. Aku hanya tidak tahu pengingat akan keinginan abadi dan iblis. Mungkinkah Ning Yao berhasil menerobos?